Pura-pura lumpuh. Episode 63. Permintaan maaf Fanya. Karya Via Raya. Tapi gimana caranya Fanya minta maaf sama Prita, Bang? Tanya Fanya menatap sang kakak. Ia tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf. Kamu minta maaf aja langsung ke orangnya, sahut Pak Irsyad malas. Ia berjalan dan duduk di sofa di depan sang adik. Ia menghempaskan tubuhnya dengan nafas berat. Tapi Fanya malu, Bang, ujar Fanya menunduk. Kalau tahu bakal malu, kenapa nggak mau dengerin peringatan abang kemarin? Sahut Pak Irsyad kesal. Maaf, lirih Fanya. Ya udah, ntar abang anterin kamu ke rumah Prita. Gak mungkin kan kalau kamu minta maaf di depan banyak orang. Merasa kasihan pada sang adik, akhirnya Pak Irsyad memutuskan untuk mengantar Fanya ke rumah Prita sepulang sekolah nanti. Beruntung waktu itu ia sempat mengantar Prita pulang waktu hujan turun. Jadi ia tidak perlu bertanya pada siapapun. Enggak lah Bang, Fanya malu kalau harus minta maaf di depan banyak orang. Orang bakal ngomong apa nanti? Tapi makasih ya Bang, udah mau antar Fanya ke rumah Prita, ujar Fanya bangkit dan meluk sang kakak. Hari ini Firas memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Ia memilih tetap berada di sekolah sampai istrinya pulang dan menyerahkan semua pekerjaannya pada Rizky, sekretaris sementaranya. Ia menunggu di ruang kepala sekolah dan mengobrol santai di sana. Obrolan yang ringan yang tidak menimbulkan kebosanan. Menjelang bel sekolah berbunyi, Firas bergegas menuju kelas istri kecilnya. Dan ketika bel berbunyi, ia sudah berdiri tepat di depan kelas sambil melambaikan tangannya. Sayang, aku tunggu di sini ya, kata Firas tanpa menimbulkan suara. Dari dalam kelas terdengar suara riuh tepuk tangan dan suara siulan. Prita hanya tersenyum menunduk malu. Kini rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat sudah terkuak. Jadi sekarang ia tidak perlu menutup-nutupinya lagi. Justru setelah semua orang tahu, ia merasa jauh lebih lega. Tidak takut akan ketahuan dan diejek. Justru teman sekolahnya merasa iri dengan keberuntungannya. Wanita itu berjalan keluar dan menghampiri suaminya. Sementara Firas, ia bergegas mengambil alih tas dan merangkul bahu istri kecilnya. Om Firas apaan sih? Malu tahu diliatin banyak orang, protes Prita. Biarin aja sih, lagian mereka semua juga udah tahu kenyataannya, balas Firas tidak terima. Cie, ada suami gue sampai dilupain, kata Anggi. Lo juga Anggi. Apa? Gue kenapa? Potong Anggi bersemangat. Kamu pulang naik apa? Tanya Firas berencana mengajaknya pulang bareng. Naik angkot om, balas Anggi. Mau bareng kita nggak? Tanya Prita. Nggak ah, yang ada ntar gue malah ganggu lagi. Ya udah gue duluan ya. Om, aku duluan om, pamit Anggi. Ya, tinggal kita berdua deh. Seru tuh kayaknya kalau di mobil sambil apa ayo. Awas aja ya kalau sampai macem-macem, aku gigit nih, ancam Prita memotong ucapan suaminya. Jadi kangen kamu yang dulu, sahut Firas mengibaskan ekornya. Om Firas mulai deh. Lihat sekitar apa om, jaga sikap dikit ngapa? Protes Prita. Iya, maaf Tuan Putri. Silakan masuk dulu.
kata Firas membuka pintu mobil dan mempersilahkan Prita masuk. Matanya fokus ke depan. Om, jangan lirik sana sini. Kamu bawa mobil gak cuma bawa diri kamu sendiri, ada aku dan juga calon anak kita. Kamu fokus nyetir dan sekarang aku mau fokus tidur, kata Prita dengan mata yang terpejam. Iya bawel, ya udah kamu tidur sana. Ntar kalau udah sampai aku bangunin, sahut Firas mengusap kepala istrinya lembut. Firas mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Setelah 60 menit kemudian, mobilnya sampai di pelataran rumah. Ketika ia sedang mengangkat tubuh istrinya yang terlelap, ia melihat sebuah mobil yang masuk ke dalam dan berhenti tepat di belakang mobilnya. Siapa? Kok aku kayak pernah lihat mobil itu? Batin Firas dengan dahi yang berkerut. Firas menatap ke arah mobil itu lekat. Kira-kira siapa yang datang ke rumahnya? Kenapa mobilnya serasa tidak asing baginya? Apa pemilik mobil itu salah seorang yang ia kenal? Dan tiba-tiba pemilik mobil keluar menunjukkan sosoknya. Selamat siang menjelang sore, sapa Pak Irsyad. Ngapain kamu kesini? Mau bikin Prita sakit lagi? Tanya Firas dengan nada menuduh. Saya nggak disuruh masuk dulu, tanya Pak Irsyad. Cih, buat apa saya nyuruh masuk orang yang hobi nyakitin hati istri saya? Balas Firas. Maaf untuk masalah sebelumnya, tapi kedatangan saya ke sini ada hal penting yang mau saya bicarakan, kata Pak Irsyad. Kedatangannya yang tiba-tiba ini hanya untuk mengantar sang adik meminta maaf pada Prita. Selain itu, ia tidak memiliki tujuan lain. Ia tidak akan pernah mencoba untuk merebut Prita dari Firas karena ia tahu bahwa saat ini sudah terlambat. Dan itu merupakan kesalahannya sendiri yang selalu menolak dan mengabaikan Prita. Hal penting apa? Tanya Firas ketus. Apa nggak sebaiknya kita masuk dulu aja? Kasihan Prita kalau tidur dalam posisi seperti itu, saran Pak Irsyad. Astaga, aku sampai lupa gara-gara dia, batin Firas. Dari tadi ia menjawab Pak Irsyad dengan suara keras tanpa memikirkan Prita yang sedang tertidur. Ternyata ia lupa bahwa saat ini Prita berada dalam gendongannya. Ya udah, ayo masuk, ketus Firas. Ia masuk ke dalam dengan diikuti Pak Irsyad dan juga Fanya. Selama turun dari mobil, Fanya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia takut dengan sikap Firas yang ditunjukkan pada kakaknya. Kalian duduk aja dulu di situ. Saya bawa Prita ke kamar dulu, kata Firas. Baru beberapa langkah menaiki anak tangga, Prita menggeliat dan membuka mata. Udah sampai, Om? Tanya Prita dengan suara khas bangun tidur. Kamu tidur lagi aja gak apa-apa kok, balas Firas. Gak mau, aku lapar mau makan, sahut Prita manja. Kamu makan di kamar aja ya. Firas bertanya namun diiringi sebuah penekanan agar istri kecilnya mau makan di kamar. Ia takut Prita akan melihat Pak Irsyad dan berpindah hati lagi. Gak mau, aku maunya di meja makan aja. Cepet turunin aku. Aku udah gak tahan, udah lapar banget. Lagian udah sampai bukannya bangunin aku malah nyuruh tidur lagi, sahut Prita yang dibalas dengan dengusan kesal dari Firas. Dengan berat hati, Firas menurunkan Prita dari gendongannya. Ia berjalan mengikuti Prita dari belakang dengan kepala yang tertunduk ke bawah. Pak Irsyad, Fanya, kalian ngapain di sini? Tanya Prita terkejut. Aku, kita makan siang bareng yuk. Aku lapar banget nih, ajak Prita memotong ucapan Fanya dan menarik tangannya.
Tanpa mendengarkan tujuan Fanya datang ke rumahnya, Prita menarik kursi dan mendudukkan Fanya di sana. Ia seperti wanita yang tidak memiliki rasa dendam, padahal selama ini Fanya selalu mencari gara-gara dengannya. Om Firas ngapain bengong di situ? Cepet sini, ajak Pak Irsyad makan siang sama-sama, teriak Prita. Iya sayang, sahut Firas sambil menggertakkan giginya. Cepet bangun, emangnya kamu gak dengar istri saya bilang apa? Ujar Firas memelototi Pak Irsyad. Akhirnya Pak Irsyad bangkit berjalan menuju meja makan dan makan siang bersama. Selama proses makan siang berlangsung, tidak ada yang berbicara sama sekali kecuali Prita. Wanita itu terus mengoceh agar Fanya dan Pak Irsyad makan yang banyak. Kemudian ia menyendokkan banyak lauk di piring mereka berdua. Aku gak diambilin juga, ujar Firas sambil memajukan bibirnya. Ya elah Om, manja bener sih. Apa mau aku suapin sekalian? Canda Prita. Namun ia tidak menyangka bahwa Firas akan mengiyakan ucapannya. Boleh, suapin aku sekarang, sahut Firas menyodorkan piringnya. Sementara Pak Irsyad dan Fanya hanya melongo menyaksikan kekolonyolan keduanya. Lagi-lagi penyesalan muncul di benak Pak Irsyad. Ia mulai membayangkan bahwa saat ini dirinya lah dan bukan Firas yang kini duduk di samping Prita. Om Firas apaan sih? Kebiasaan banget deh. Ntar aja kalau lagi berduaan. Gak enak kan ada Pak Irsyad sama Fanya, protes Prita berbisik sambil mencubit paha suaminya. Au, sakit sayang. Bener loh ya, ntar kamu bakal suapin aku. Firas memaki kesakitan. Iya bawel, tapi ntar malam ya. Makan siang pun berakhir. Mereka berempat berpindah duduk ke ruang tamu. Dan saat inilah Fanya meminta maaf. Oh iya, aku sampai lupa loh nanya tujuan Pak Irsyad sama Fanya datang ke sini, kata Prita membuka pembicaraan yang semula terlihat sangat canggung. Jadi gini, kedatangan saya ke sini untuk mengantar Fanya. Untuk tujuannya kamu bisa tanya sendiri ke orangnya langsung, jelas Pak Irsyad. Oh gitu, kenapa Van? Kok lo grogi gitu sih? Ngomong aja, gak apa-apa kok. Gue cuman mau minta maaf sama lo, sahut Fanya terbata. Tangannya saling bertaut dengan remasan-remasan penghilang kegugupan. Bahkan sampai keringat dingin mengalir di tubuhnya. Minta maaf? Buat apa? Tanya Prita mengerutkan keningnya. Selama ini gue yang udah nyebarin foto dan video lo di sekolah. Lirih Fanya menunduk. Apa? Prita berteriak dengan manik mata yang terbelalak. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.